udah lama kita nggak lihat mobil ini ya. Ini mobil ini nih. Udah apa kita nih? Sarapan apa nih? Oh, sebelum STM belok kiri. Ya. Oh iya, non mang. Besar, belok kiri. Oh iya, non mang. Terus aja tuh. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita bisa riding lagi nih ya. Setelah kemarin kita riding ke Pangandaran beberapa hari ya kan kemarin. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti pasti tahu, dan yang belum mengikuti bisa nonton ya di channel saya ini. Sekarang saya ada di Jalan Raya Cibitung jam 5.37. Kali ini saya riding lagi teman-teman. Sekalian saya mau in-rain atau ngetes embot nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton video saya di episode ketiga atau terakhir di Pangandaran kemarin ya, itu embot ada kendala di mesinnya, yaitu olinya nguap parah ya. Nah, kali ini saya mau ngetes embot apakah masih ngop atau enggak ya. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin saya di TikTok atau di Instagram nih, itu tahu lah ya. Saya ada sedikit eksperimen atau modifikasi di bagian mesinnya teman-teman. Nih kita nggak tahu ya kalau dibawa jauh kali ini olinya nguap lagi atau enggak ya. Ini kita ada plan riding yaitu ke Purwakarta. Kita mau explore sedikit sekalian ngetes embot. Checkpoint pertama kita yaitu Pasar Sasanggaran teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah tahu atau belum tahu, ini saya ajak teman-teman buat riding bareng-bareng. Hehehe. Dan setelah dari Pasar Sasanggaran, kita mau explore ke Jatiluhur. Yang lagi viral nih, lagi rame, apalagi muncul di feed saya, yaitu Pasar Gombong nih. Masalah namanya tuh ya di Purwakarta ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, kita let's gas. Ini pagi-pagi di Jalan Raya Cibitung atau Imam Bonjol udah terpantau rame ya. Hari ini Minggu tanggal 23 November teman-teman, udah cukup rame ya jalanan pagi ini, Minggu pagi. Ya yang olahraga, selamat olahraga, yang riding, sunmori, hati-hati di jalan. Dan riding saya kali ini teman-teman nggak sendiri. Hehe. Bukan sama kawan saya tapi sama pasangan saya teman-teman, tuh ada di belakang dia. Kita nggak komunikasi via intercom karena lagi ada kendala nih, nggak tahu kenapa nggak bisa connect teman-teman ya. Udah nggak apa-apa, kita enjoy aja riding, nikmatin bareng-bareng teman-teman. Minggu pagi ini semoga cuaca cerah-cerah aja nih teman-teman. Ya lalu lintas juga ya nggak macet lah ya, bisa kita nikmatin ridingnya, asik aja. Ini juga ke Pasar Sasanggaran juga nggak jauh, nggak sampai 60 km dari rumah, cuma 55 kilo. Kita tempuh dalam 1 jam 12 menit. Estimasi tiba itu jam 6.54 teman-teman. Ya kita nyantai aja lah, lagian juga pasarnya bukanya jam 7 teman-teman. Nah ini kita belok kanan aja deh, udah lama nggak belok kanan nih, pasar nih SKC. Nah biasanya kan kita lurus tuh lewat rel, ini kita lewat flyover. Udah lama banget nggak lewat sini. Kemarin kita waktu ke Pangandaran nggak lewat sini teman-teman ya, kita lewat bawah situ. Karena kalau pagi menghindari macet di mana sebenarnya itu di pasar SGC-nya. Semoga aja di pasar SGC-nya nggak padat ya. Terakhir lewat itu padat banget kalau pagi-pagi karena pasarnya pasar kayak pasar tumpah ya. Itu mau lewat aja susahnya. Tapi sepertinya kali ini udah ditata ya oleh Gubernur Jawa Barat teman-teman. Kebakaran ya? Nggak tahu kebakaran, nggak tahu ditata, lupa. Tapi ini udah ditata nih, udah nggak macet kayak dulu nih.
Ya dikit-dikit mah ada lah di situ ya. Nah, seenggaknya jalanan ini nih enak nih, apalagi depan sini nih. Nah, nggak tahu ini macet apa nih. Nah, ini nih macetnya gini teman-teman nih. Kalau pagi lewat arah flyover ya, ISGC. Macetnya. Oke, kita langsung aja lewatin ya teman-teman ya, karena ini pasti lama juga. Nah, akhirnya lolos juga. Agak padat ya di situ ya. Nah, ini kita langsung aja ke Jalan Marta Dinata. Ini nggak tahu masuk ke Cikarang Barat atau Utara ya teman-teman ya. Saya lupa juga. Wah, udah lama kita nggak lihat mobil ini ya. Hah? Ini mobil ini nih, apa? 3 perapat. Masih ada. Mana itu? Biasanya Karawang. Kemarin di perjalanan terakhir kita waktu ke Pangandaran teman-teman, itu kan pulangnya saya beli oli di Pertamina ya. Nah itu kan buat saya refill lagi sekitar ada ya kurang lebih 300 milian. Nah itu sampai rumah ternyata olinya nguap lagi tuh teman-teman. Nah makanya saya curiga tuh. Makanya tanpa pikir panjang, selang beberapa hari dari Pangandaran itu saya istirahatin dulu mbot, lalu saya bawa ke bengkel langganannya ya teman-teman ya, itu nggak jauh dari rumah, dan dicek nih teman-teman mesinnya ya kan. Nah setelah dicek dari semua sisi tuh aman teman-teman, dari piston, ringnya, silindernya. Cuman ada sedikit apa namanya catatan atau PR ya, yaitu ada sedikit kebocoran di innya atau jalur masuk lap in ya teman-teman ya, itu agak sedikit bocor teman-teman, sedikit banget sih bocornya. Dan gak ngaruh juga ke kompresi atau tarikan karena emang rembes aja. Jadi kemarin cukup di skir ya, atau diratain ulang. Itu mungkin karena silinder headnya itu banyak kerak ya teman-teman ya. Itu saya baru apa ya, pakai bensin plat merah itu belum lama ya teman-teman ya. Ya 2-3 bulan udah kotor lagi ya teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau saya harus bersihin lagi, saya minta di cleaning ya. Dan karena buat ini nggak ada kendala di mesinnya, tapi kenapa olinya nguap terus, akhirnya saya coba browsing ya, eksperimen, cari-cari solusinya gimana. Nah saya nemu nih teman-teman, alasan kenapa oli embot ini nguap ya, meskipun mesinnya sehat gitu, nggak ada yang ngebul, kompresi aman, pokoknya nggak ada kendala lah gitu. Nah itu karena jalur oli di headnya itu kecil ya, jadi dia mungkin mampet karena kotoran-kotoran dari pas isi oli atau gimana itu menyumbat lubangnya ya, mungkin jadi perputaran oli di bagian headnya itu kecil, jadi nyangkut di batang tusuk satenya itu ngendep ya gitu lah istilahnya teman-teman. Lagi perjalanannya jauh, jadi kayak saya juga bingung jelasinnya teman-teman. Jadi olinya itu stuck di tengah, terus kena panas, jadi lama-lama nguap teman-temannya terus saja begitu sampai kurang lebih setiap perjalanan tuh kemarin kalau di total 1 kilometer itu hilang 1 mili teman-teman. Wah ini truk banyak juga nih, transformer, angkut apa nih nantinya nih, banyak juga ya. Oke lanjut lagi teman-teman, kita cerita lagi. Nah kira saya eksperimen tuh bolongin sedikit kurang lebih 2-3 mili di bagian tusuk sate ya teman-temannya, itu kita bikin jalur oli baru. Jadi ada 2 pilihan teman-teman, lubang olinya yang dibesarkan atau kita bikin jalur oli baru. Setelah saya pikir-pikir, saya lebih baik bor di jalur olinya yang ditusuk sate teman-teman ya. Dan so far so good sejauh ini mbot, alhamdulillah. Kemarin juga 2 minggu saya udah in rain duluan ya, itu saya tes performanya, saya jalan dikit-dikit.
Dan alhamdulillah olinya nggak ada penguapan, cuma hitam-hitam aja olinya. Maka dari itu kemarin saya ganti oli lagi setelah 2 minggu untuk menghindari gram-gram mesinnya ya dan kotorannya. Dan dibikin fix lagi, pokoknya udah permanen buat ini, udah insya Allah sembuh. Jadi buat kita tes apakah ada penguapan atau enggak. Setelah itu maka kita explore lagi teman-teman ke Purwakarta. Kebetulan pasangan saya mau ke pasar Sasanggaran kalau nggak salah tadi namanya ya. Itu pasar tradisional gitu teman-teman. Jadi bukanya cuma pagi hari Minggu ya, jam 7 sampai jam 10 siang ya teman-teman ya. Dan setelah itu daripada kita langsung pulang, mending kita lanjutkan explore aja ke arah Pasar Gombong ya, Pasir Gombong atau Pasar Gombong gitu ya, di Jatiluhur Purwakarta teman-teman. Maaf revisi kalau salah karena saya bukan akamsi juga. Jadi saya sekilas lihat aja di media sosial ya teman-teman ya. Total perjalanan kurang lebih dari rumah sampai ke rumah lagi itu di nggak sampai 200 kilo, cuma 150 kiloan lah ya teman-teman ya. Saya juga kurang notice tadi, cuman ini saya tembak dulu ke pasar Sasanggaran ya teman-teman ya. Ya langsung kita sarapan di sana aja karena kita baru makan brownies. Jadi kita nyari makanan lah, cemilan-cemilan di sana teman-teman. Let's go. Akhirnya kita ketemu lagi sama perbatasan Kabupaten Karawang teman-teman. Hehe, cepet banget, nggak nyampe sejam ke sini. Sekarang jam 6:03. Iya, jam 6:03 atau 4 ini ya. Ini ada perbedaan jam tangan sama jam di kendaraan. Nah, kalinya udah apa namanya? Citarum ya kalau nggak salah namanya, itu tinggi banget muka airnya ya. Nih kita ke arah Purwakarta, nyari yang deket-deket aja teman-teman, karena cuaca sudah mulai nggak stabil, kadang siang atau sore hujan atau kadang pagi juga hujan ya teman-teman ya. Ini kita bersyukur banget pagi-pagi belum disambut hujan ya. Oke, lampu merah dulu teman-teman. Seperti biasa nih, kita lewat kiri. Kita nyari sawah-sawah. Banyak lihat ini tau. Masa? Enak tahu lewat sini? Hah? Enak lewat sini. Kayak jauh banget. Iya, berasa jauh tapi enak lihat sawah. Di jalan yang nggak pernah dilewati, maksudnya hampir nggak dilewatin, pasti lewat sini terus. Iya. Karena kalau mau lewat dalam males, macet. Jalan nyantai aja ya kan, 60 sampai 70, bahkan kadang 50. Nah, kita riding tipis-tipis aja teman-teman ya kan. Sekalian kita ngetes bot performanya gimana setelah kita apa namanya custom di bagian mesinnya ya teman-teman ya. Nggak ada settingan apa-apa selain di bor ya, ditusuk satenya sedikit, sisanya ting-ting aja teman-teman, standar ting-ting bawaan pabrik. Silinder juga masih bawaan originalnya, nggak ada custom apapun. Emang yang penting perawatannya bagus ya. Ini kalau kita lihat di videonya KDM ya, atau Kang Deddy Mulyadi, itu lagi gencar-gencar daerah Karawang Subang ini ya. Ini pertanian emang lagi di push sama beliau. Emang ini wilayah Karawang itu padinya atau sawahnya masih luas-luas nih teman-teman ya. Semoga aja nggak dibangun perumahan-perumahan ya, biar kita lewat sini tuh masih seger ya pagi-pagi lewat sini nih teman-teman nih. Apalagi kalau matahari udah muncul nih ya. Oke sih pasti nih. Nih masih ketutup awan, jadi matahari belum menunjukkan taringnya teman-teman. Oh, itu ada Sani di sana lagi siap-siap mau
nanem ya. Kalau teman-teman kelihatan. Kita riding udah kurang lebih 20 kiloan ya teman-teman ya. Dan saya baru sadar nih teman-teman, aduh, saya lupa banget bawa motor Wolf yang di sini nih, depan kiri nih. Biasanya saya bawa yang 360 itu, aduh, lupa banget. Pantes kayak ada yang ketinggalan tuh apa ya. Cari cara lah biar footage-nya nggak itu aja ya teman-teman ya, karena gabut juga. Nah ini udah di Summarecon Karawang lagi teman-teman, cepet banget, belum ada 1 jam mungkin ya. Iya, belum ada 1 jam, hampir 1 jam lah kesini. Kalau lagi kosong gini Pantura itu emang cepat buat teman-teman buat mobilitasnya ya. Ini tadi kita habis lewat pasar Kosambi teman-teman. Nih ternyata kalau kita lihat di maps itu nggak lewat jalan apa alternatif Purwakarta ya. Ini saya ikutin maps saja nih, nggak tahu kemana jalannya ya. Cuman saya ikutin maps saja, belum pernah juga. Jadi daripada kenapa-napa nyasar ya, buang-buang waktu juga, kita ikutin maps aja teman-teman. Ini biasanya kita putar balik di sini kan ya, tuh buat ke arah Bandung. Dan udah lama juga tinggal lurus ke sini. Aduh, vibes-nya kayak mau ke Jawa ya. Terakhir itu kita ke Jawa itu kemana ya? Jogja ya, explore Jogja. Lebih excited lagi tuh waktu ke Bali ya. Gila vibes-nya. Berasa mau berpetualang ya. Kita udah lurus saya terus itu sampai Banyuwangi ya. Kapan bisa ke sana lagi ya. Semoga ada rezeki lagi teman-teman. Saya bisa explore ke Bali dan sekitarnya lagi ya. Udah kangen lagi aja. Ini 16 kilo lagi, 30 menit, nggak lama nanti kita ada belokan ke kanan teman-teman. Let's go. Kita masuk. Lewat mana ya? Lupa. Kayak Diarahin putar balik nggak? enggak. Enggak. Nih lewat jalan apa nih namanya nih? Jalan tak dikenal. Tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya lewat industri ya, lupa. Baru pertama kali juga lewat sini. Kalau lewat Purwakarta alternatif kan udah sering ya. Sebenarnya kayaknya bisa lewat situ. Cuman dari mapsnya nyaranin lewat sini. Nih kalau tadi lihat alamat-alamat di pinggir jalan nih, Tamelang namanya. Nggak tahu benar atau salah ya teman-teman ya. Revisi aja kalau salah teman-teman. Tuh, itu desa Tamelang. Banyak yang jogging. Enak juga ini. Iya, tempatnya enak buat jogging. Cus. Oh, nyata gantian jalurnya teman-teman. Kita lupa nyiapin recehan, nggak tahu. Nggak tahu tuh. Jalannya cuma cukup buat satu motor, mobil nggak bisa lewat ternyata. Padahal jalannya gede ya, tapi situnya kecil. Kayaknya longsor mungkin ya situ ya. Nggak notice juga. Kita udah jauh-jauh riding ya kan, sampai ke Bali. Tapi sekitaran rumah nggak tahu. Ini aja nggak tahu di mana. Ini kiri kayak Kalimalang nih. Ini kayak Kalimalang. Mungkin nggak tahu alirannya nggak nyambung Kalimalang atau bukan ya? Kayaknya ini yang dari waduk itu deh. Waduk Jatiluhur. Beda kayak Jatiluhur mas sebelah sana kayak. Oh iya, kayaknya pernah lihat dari video-video yang touring juga lewat sini nih. Ini kayaknya masuk kawasan gitu deh. Tuh, harap pelan-pelan, mobil dilarang masuk.
Tuh kan bayar 2.000 kan. Balik siapa? Itu ada orangnya tuh. Kasih aja kanan. Kiri boleh. Si Mang. Nah ini ada yang ngelola. Iya. Tapi dia kan bikin sendiri. Waktu di Pangandaran itu di jembatan mana ya? Itu bahkan jembatannya kayak jembatan pemerintah deh. Tapi ada yang jaga gini. Oh iya. Iya. Jadi mau nggak mau ya. Namanya orang Indonesia kan nggak enakan ya. Kita ngasih 1.000, 2.000. Ini kayaknya di depan udah PT-PT kawasan gitu, kawasan Purwakarta mungkin. Aduh. Atau Karawang ya masuk kayak nggak paham juga wilayahnya. Tuh, Anda memasuki area objek vital nasional. Ini kita belok kiri, diminta kiri ya. Oh, kan bener kan? Kayak MM 2100 Jababeka. Kawasan industri, cuman nggak tahu nih masuknya Karawang atau Purwakarta nih. Nih kita diminta belok kan, kayaknya sih masuknya Karawang ya. Kayaknya ya, ya. Kalau yang tahu tulis saya di komentar teman-teman. Tapi tempatnya asik juga nih buat jogging, buat sepedahan. Ini gede juga nih PT nih. Ini PT apa nih? Mane produksi apa nih Mane nih? Mane. Oh gede sampai ke belakang-belakang dia. Nah ini nih pabrik Honda. Ya, nggak tahu produksi perakitan motor atau mobil ya, atau dua-duanya nih. Gede juga. Berarti ini masuknya Karawang. Honda kan kayaknya di Karawang kalau PT Honda tuh. Di bagian sini lebih rindang nih, enak banget tempatnya, asli sejuk banget. Buat riding itu enak banget teman-teman. Kalau nemu jalan yang pohonnya rindang gini, gak ada obat sih, asli. Apalagi riding pagi-pagi, kita nikmatin perjalanan ya kan, ya nggak usah ngebut-ngebut. Yang penting sampai, apalagi checkpoint kita deket ya, nggak sampai 100 kilo. Nih tinggal 16 menit lagi. Wah ini kawasan ramai juga ya, banyak yang jogging pagi-pagi. Udah ada yang jualan-jualan. Nih ternyata ada panel surya banyak banget tuh kanan kiri. Ini udah masuk kawasan perumahan nih, Bukit Indah Permai. Antas banyak yang jogging, orang deket apa namanya, deket perumahan ya. Apa udah sampai ya? Tapi nggak kelihatan parkiran motor nih. Coba lurus dulu deh. Ini banyak mobil-mobil. Mungkin nggak bisa masuk mobil. Kayaknya itu depan deh. Jadi kita coba. Ada orang hajatan ya? Kita ikutin aja nih motor yang belok. Kalau bisa belok, kita ikut belok. Karena kita mau belok kiri nih. Oh itu ada tulisannya tuh, Pasar Sasanggaran. Iya kan? 200 meter kurang lebih. Rame banget. Tapi parkir motornya di mana ya? Oh parkirnya di rumah-rumah warga teman-teman. Oke. Ntar nanti kita lanjut lagi teman-teman. Saya mau siap-siap dulu. Ini kita parkir di sini nih, di rumah-rumah warga. Nah, kita tinggal jalan kaki ke sana tuh. Tadi sih tulisannya 200 meter ya, kurang lebih ya. Kita jalan dulu ke sana ya. Bisa parkir dekat juga ya. Kita parkir jauh banget di depan berarti. Nah, ini udah nyampe di depan teman-teman, pintu masuknya. Nah, yang nyari toilet di sana ada toilet tuh. Ini juga ada parkiran motor. Rame banget tempatnya, rame banget. Nih teman-teman wajib cobain sih kesini. Tempatnya buat nyari makanan rame banget. Nih kita lihat lagi ya. Oh, gila, gokil sih. Tuh makanan tradisional banyak banget teman-teman. Ada dodong kal itu apa ya? Dodong kal ya. Timus. Ini ada pecel, nanti kita belilah. Kita muter dulu aja. Di sana ada acara-acara tuh. Nanti kita lihat ya. Sukun. Hah? Sukun. Sukun? Sukun.
Oh, ada teh tuh kalau mau beli minum. Teman, acara itu di depan sana tuh. Kita coba zoom dikit ya. Nah, itu teman-teman tuh. Acara tari-tarian lah ya. Kayak lagi hajatan di sini, rame banget. Oh, kalau kita lihat situasinya nih, Minggu pagi di Pasar Sasanggaran, teman-teman. Gokil kan? Rame banget. Gila, rame juga ternyata. Kita sampai bingung mau beli apa nih. Beli apa kita nih? Sarapan apa nih? Bentar dulu apa ya? Hah? Boleh, memutar dulu. Nah, kita memutuskan beli pecel teman-teman. Nah, punya enak, harganya 10 ribuan. Tadi yang jalan. Mau beli hati ampela kayaknya. Kamu beli hati ampela jadinya? Iya, 8 ribuan. Oke, kita nunggu jadi dulu ya teman-teman. Beli pecel 1 sama nasi bakar. Total 18.000 teman-teman. Wih, gila, murah juga ya. Buat porsinya juga cukup banyak ya tadi lihat ya. Kita coba cari makanan-makanan dan mana lagi teman-teman ya. Ini masih banyak banget. Oke. Nah, jadinya beli ST 2, satunya 5 ribuan. Ini tadi pecel 10 ribuan sama nasi bakar 8 ribuan. Jadi total 28.000 teman-teman. Oke, rekomen lah. Oke, kita mau sarapan dulu. Wah, gokil nih. Ikan nasi pakai pecel. Hehehe. Ini kerupuknya jangan lupa nih. Ini punya kamu? Aku pecel, kamu nasi. Nggak apa-apa, Coba saling aja. nyobain aja. Iya. Kita sarapan dulu ya teman-teman ya. Nih saya mau ngabisin pecel sama nasi dulu ya teman-teman. Teman-teman selamat makan. Jangan lupa ke Pasar Sasanggaran. Let's go. Oke, bisa balik lagi ke Mbot ya, ke parkiran. Tadi udah jajan-jajan. Jadi nambah ini nih, cemilan-cemilan dikit lah. Ya jajan nggak banyak ya, ternyata murah juga, habis 50 ribuan. Oke, kita balik lagi ke Mbot. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan explore kita ke Purwakarta teman-teman ya. Tadi kita udah checkpoint istirahat kurang lebih hampir berapa ya? Hampir 2 jam lah ya, 1,5 jam kita udah jajan-jajan, udah sarapan. Tadi kita sarapan apa? Pecel sama nasi bakar ya, itu sama teh 2. Habis 28.000 teman-teman. Rekomen, murah banget. Sama tadi kita juga pas pulang, sebelum pulang kita sangu dulu, bekal dulu. Tadi kita beli asinan ya, asinan serut itu 10.000. Terus kita beli jajanan pasar itu habis berapa ya, 10.000 juga. Ya total 20.000 ya, 50.000 kita udah dapat banyak teman-teman. Ke pasar apa? Pasar Sasanggaran ya namanya ya, itu masuknya kecamatan Bungur Sari kalau nggak salah tadi itu. Boleh dicek aja teman-teman di Google Maps ya. Ini kita mau lanjut lagi perjalanan ke Paranggombong teman-teman namanya. Ternyata kalau saya searching tadi ya, ini jarak dari Pasar Sasanggaran ke Paranggombong Jatiluhur Purwakarta itu 27 km. Kita tempuh 53 menit. Sekarang ini jam 8.34 ya. Estimasi tiba itu 9:30 teman-teman. Oke. Tanpa lama-lama kita let's gas saja menuju ke Paranggombong. Let's go. Kita ikutin Google Maps saja lah. Bensin juga masih full, penuh. Hampir nggak turun nih, full tank soalnya dia. Bot gokil memang. Kalau lagi irit banget. Kalau lagi boros banget. Tapi kalau buat jalan jauh, irit dia. Hah? Bot kalau buat jalan jauh irit ya.
yang deket. Kadang boros dengan bawa jauh sekalian. Hah? Kok bisa? Kan macet, kadang gasnya naik turun, rem. Kalau jalan jauh kan kata-kata jalannya kosong, stabil kita ngegasnya. Awan-awan mendung mulai kayak kelihatan, tapi semoga aja nggak hujan dulu. Biar bisa nikmatin apa namanya suasana Jatiluhur. Karena belum pernah juga ke Jatiluhur. Barangkali apa namanya bisa camping. Jadi ngecek lahan dulu. Kalau lahannya enak, agendakan buat motocamp ya kan. Wih. Indung Gapura Karahayuan. Sepertinya kita pernah lewat sini. Biasa lewatin bukan sih? Bukan, ini lewat sini bagus sekali. Waktu ke mana ya? Waktu ke waktu ke Subang. Waktu mana gitu ya? Kalau lupa ingat sekali. Ini baru 2 kali kita lewat sini. Waktu ke Lembang kalau nggak salah. Emang ya? Iya. Lewat tanjakan Emen. Udah lama banget itu. Udah setahun atau 2 tahun lalu gitu. Oh, ini udah di aspal. Udah di hot mix nih. Ini kalau lurus kan mentoknya Pantura nih. Nah, ini kita belok kiri nih. Cuman nggak tahu yang mana belokannya nih. Kayaknya yang depan lagi deh, satu lagi. Saya belok ya. Karena apa? Barang gombong. Iya, Barang Gombong. Sana. Oh, besar sana ya? Iya. Oh iya. Motor. Sebelum STM Negeri belok kiri ya. Di mana mah? Sebelum STM Negeri belok kiri. Oh, sebelum STM belok kiri. Iya. Oh iya, Nun Mang. Besar belok kiri. Oh iya, Nun Mang. Itu saja terus. Oke. Nah, sekitar sini nih. Nah, ini dia kayaknya belokannya ini nih. Lebih gede kan? Oh iya, STM tuh. SMK Taruna atau apa tadi tulisannya ya? Berarti kalau dari arah mana? Kosambi kanan. Ah, kan bener STM kan, SMK Manggala. SMK Manggala. Kecil banget soalnya. Gerbangnya doang. Jalurnya syahdu semi-semi pegunungan. Nah, ini di bawah ada sungai, ada perahu, sampan. Ini kita di Jalan Haji Juanda, kayaknya masuk kecamatan Cikau Bandung deh, itu nggak tahu kecamatan atau desa ya. Oke, let's gas. Gokil. Kok tahu? Enggak sih. Nggak tahu ini di mana. Pokoknya Cikau Bandung. Cuman tadi pemandangannya gokil juga tuh. Wah, kita udah nyampe Jatiluhur aja nih. Di depan ini, di balik pohon-pohon ini Jatiluhur nih. Danaunya. Udah kelihatan dia. Wih, airnya biru gitu ya. Oh, hijau. Iya, kayak Tosca. Kayak di Pangandaran tuh. Ih, Uji, kerudungin begitu. iya, bagus juga ya. Gokil, ternyata di sini belum tercemar sungainya tuh. Ini kalau kelihatan mah bisa disamperin enak nih. Hah? Kalau di pinggir jalanan gitu kayak di Pangandaran. Sini kan udah sungai kalau Pangandaran jalannya tuh. Ah, tuh ada yang nyuci. Ada yang mandi. Nggak boleh, jangan dilihat. Ada yang nggak pakai baju anaknya. Bening banget itu tuh. Iya, nyuci mobil, nyuci motor ya kan. Wow. Gokil, bening banget airnya. Nih kita lihat nih di sini ya nih. Mana ya? Ini ada jembatan, aku bisa kelihatan ya. Wih, udah sampai kita. Gokil. Bening banget tuh. Ya kan kalau teman-teman lihat tuh. Wih. Gokil. Nah, kita mau ke atas sana tuh yang lagi viral tuh. Itu ada monyet. Oh, kita pun. Ada monyet ternyata di atas sini ya. Wah, Hah? ada monyet tadi satu lagi. Iya, ada monyet-monyet liar ternyata. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak ya. Cuman ada gede-gede ya. Oke, kita nikmatin dulu ridingnya. Let's go.
Jalannya sih bagus teman-teman, tapi bumpy. Jadi agak mantul-mantul. Waduh. Di depan juga udah kelok-kelok lagi nih jalannya. Nah, ini nih Jatiluhur nih. Cuman spot yang viral itu nggak tahu sebelah mana ya. Lagi kali. Nanti coba di Apa yang ini? bukan. Pokoknya kirinya itu ada tebing-tebing batuan gitu. Nah, nanti kita coba apa namanya? Searching lagi deh. Namanya juga explore ya kan. Biar tahu, jadi harus kita jelajahi. Tapi lumayan ke sana balik lagi 15 menitan ya. Iya, betul. Iya. Wisata Paranggombong. Wih, gokil. Mungkin ini ya, coba kita apa namanya ke sana dulu. Nanti kalau udah ke sana baru masuk ya. Bayar ya? Iya kayaknya. Ada retribusinya. Kita coba ke sini dulu. Oh, ngedrone nggak? Patron lah nanti. Explore dulu, nyari spot ya kan. Gokil. Kayaknya yang banyak bikin video sebelah sana deh, apa sebelah sini? Yang banyak bikin video itu. Ini juga katanya baru nih, baru di Hot Mix. Ini buat camping juga enak nih ya. Cuman nggak tahu ya, boleh apa enggak. Kayaknya ini mah nggak boleh deh. Iya, kayaknya nggak boleh camping di sini. Atau mungkin agak ke tengah ke sana yang boleh. Wow, ini dia. Gokil. Nyata Purwakarta seindah ini ya. Tuh ada domba. Domba liar bukan ya? Domba itu. Ya sedikit memanjakan mata ya. Hah? Sedikit memanjakan mata. Ini lebih terbuka dari yang tadi. Ini lebih ke langsung los saya gitu. Wih, gila, gokil. Ternyata nggak jauh dari rumah ada tempat kayak gini. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Jatiluhur. Paling kita ngadem dulu lah di sini. Soalnya udah jam 10 pas, panas juga ya. Agak sedikit mendung tapi cuacanya panas. Nah, kita istirahat di sini dulu nih. Nah, ini agak sedikit rindang ya, meskipun nggak ngadep ke sana karena ke sana panas banget. Panas pengen masuk ke Paranggombong sana, kayaknya panas juga ya. Ini udah jam 10, jadi kita rehat di sini dulu aja. Nanti kita sambil ngedrone tipis-tipis di daerah situ lah ya, sampai coba lihat air nih ngalir nggak tahu dari mana. Oke, kita rehat dulu. Sambil rehat, biar nggak bosen, kita nikmatin pemandangan Jatiluhur. Let's gas! Oke teman-teman, kita udah nyantai-nyantai ya di Waduk Jatiluhur, tepatnya di Paranggombong, Purwakarta. Hehe. Tadi kurang lebih berapa jam ya? Ada kurang lebih 2 jam setengah ya tadi ya. Sempet sama dokumentasi tipis-tipis, ngemil-ngemil ya, nyantai. Karena cuacanya panas banget, berangin. Nah, yang dikhawatirkan pun terjadi teman-teman. Ini agak mendung ya, makanya saya udah cukupkan di Paranggombongnya. Kita langsung aja cus arah Bekasi lagi teman-teman. So far so good, alhamdulillah. Mbot sejauh ini normal-normal aja.
sesuai harapan kita ya, tarikannya jos banget. Mungkin ya nanti ada perlu sedikit servis CVT ya, karena udah 2 bulan belum di servis CVT. Sama juga throttle bodinya itu perlu di servis. Throttle body udah deh kemarin sekalian sama operasi mesin ya, tinggal CVT aja sini perlu di servis teman-teman. So teman-teman yang mau ke Paranggombong di Jatiluhur boleh banget, di sana fasilitasnya lengkap ya kan, ada warung, toilet, ada wahana air. Wahana air itu cuman ada perahu kalau nggak salah tadi. Yang mau camping boleh banget, cuman biayanya saya nggak tahu teman-teman, tadi nggak sempet tanya, cuman banyak yang camping juga. Jangan lupa bawa alat pancing ya, tadi banyak juga yang mancing. Terus yang jangan lupa memorinya dikosongin teman-teman, karena buat foto-foto spotnya gokil, apalagi rumputnya hijau-hijau ya kan. Nah nanti saya bakalan upload video dokumentasi lainnya atau foto-fotonya di Instagram teman-teman. Khusus foto ya, kalau video kayak short atau itu ya biasanya di YouTube Short, di TikTok atau di Instagram Reels ya teman-teman ya. Oke, ini kita arah pulang itu 1 jam 30 menit 57 km ya, kita tempuh dalam 2 jam lah ya teman-teman ya. Ini kita lewat mana nih? Sepertinya Jonggol Cilengsi ya teman-teman ya. Kita ikutin maps aja biar gampang teman-teman ya, karena saya baru pertama kali juga lewat sini gitu. Oke, masih nanjak-nanjak, jalanannya bumpy teman-teman. Remnya perhatikan lagi kalau mau ke sini, bannya juga ya, mesinnya semuanya pokoknya overall harus bagus teman-teman. Nah ini kita membelah alas lagi atau hutan ya. Ini hutan bambu banyak banget. Ini batas Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari. Wow, ada mangki nggak ya, monyet liar lagi nggak ya? Ini Loji Karawang kanan, kiri Curug Tilu. Belum pernah ke Curug Tilu, mungkin next time ya cobain ke Curug Tilu teman-teman. Ini kita belok mana nih? Kanan. Oh iya, tadi kan Karawang kanan ya. Aduh, akhirnya tembus juga di jalan utama nih. Tadi diputar-putar sama Google Maps, sampai nyasar masuk sawah. Sampai nggak sempet ke tadi, sampai masuk ke tenda-tenda orang kan tadi udah mau nyalain kamera tapi micnya nggak connect, muter akhirnya nemu juga nih jalan nih, Tegalwaru. Nanti tembusnya di Jalan Kalimalang teman-teman ya. Ini udah lama nggak lewat sini, agak lupa inget. Ini masuk ke Jalan Pangkalan, Kabupaten Karawang teman-teman. Revisi teman-teman kalau salah. Let's go, lanjut lagi. Wah, ini kita lewat jembatan darurat sepertinya nih. Iya, jembatan darurat kayaknya nih. Iya. Oh iya, sempat ambruk. Jembatan aslinya sepertinya terus banjir bandang tuh. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ke Purwakarta, boleh banget nih yang bosen ke Bogor ya kan. Khususnya buat warga Jabodetabek, boleh banget main-main ke Purwakarta nih. Ternyata tempatnya asik juga, view-viewnya gokil ya kan. Nggak kalah dengan puncak Bogor yang mau touring deket-deket. Ini aja saya dari rumah itu nggak sampai 2 atau 3 jam ya, itu cuma ya di bawah 2 jam itu udah sampai di mana, di Jatiluhur teman-teman. Itu spotnya gokil sih. Kalau ada waktu lagi ya pengen lah main-main lagi ke Waduk Jatiluhur. Pengennya sih motocamp ya, ngecamp di sekitaran situ, kayaknya seru tuh. Mungkin nanti kita cari waktunya lagi lah ya. Kali ini kita coba cek area dulu, sekalian ngetes embot ya kan. Ternyata
lembut, udah insya Allah udah nggak ada kendala lah di olinya. Nanti kita sampai rumah juga kita cek, nanti bakal saya update lagi ke teman-teman tentunya ya. Ya kita berharap bot baik-baik aja karena dia motor tangguh. Hehe, sudah melalang buana dia. Nih kita diminta lurus. Oh, kalau kiri juga bukan jalan deh, pabrik. Nih nyampe rumah itu kurang lebih 1 jam lagi di 40 kilo teman-teman, dekat banget kan. Wah, makanya kalau yang bosen riding ke Bogor terus boleh nih riding di Purwakarta. Hehe. Nggak sengaja tadi nemu ada yang jual kerupuk-kerupuk ini. Tadi mau beli di pasar Sasanggaran, nggak jadi. Kita bantu perputaran ekonomi aja di daerah sini. Oke, lagi milih dulu. Beli kerupuk 3 tadi diskon 20.000. Gokil sih emang. Rekomen. Wah, tolele lah cemilan di rumah nanti. Nah, lanjut lagi. Ini 28 km lagi menuju rumah ya. 43 menit ya, nyantai aja lah teman-teman. Sambil nikmatin riding tipis-tipis. BBM juga sejauh ini masih aman. Ini ada 3 bar ya, 3 atau 2 ini nggak kelihatan. So far nanti aja lah di dekat rumah kita isi ya. Kita tes seberapa irit bot ini. Total perjalanan kali ini tuh ada sekitar 150 kilo kalau nggak salah tadi itu ya. Ya sekitar segitulah. Berarti kan harusnya bensin habis tuh kurang lebih 3 literan ya. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Akhirnya kita sampai juga di Kalimalang. Jalannya lumayan mulus nih. Bumpy-bumpynya nggak separah yang tadi. Jadi kita bisa sedikit nambah kecepatan teman-teman. Bisa 50 sampai 60 km lagi nih. Ya cepat sampai rumah. Ya paling ini buat ke rumah tinggal lurus-lurus aja sih teman-teman. Kita coba cepet-cepet aja lah ya di sini ya. Biar nggak bosan juga teman-teman. Ya paling kiri kiri kali atau sungai, di kanan sawah gitu ya, atau bangunan-bangunan ya. Sama aja sih, gini-gini aja. Jadi kita cepat-cepat aja teman-teman. Let's gas. Yuk. Wah, gerimis teman-teman. Tapi alhamdulillah kita udah nyampe di Bekasi nih teman-teman. Oke, paling buat videonya cukup sampai sini dulu ya teman-teman ya. Ya meskipun video di episode kali ini berakhir, tapi perjalanan Series on Road belum berakhir teman-teman. Jangan lupa teman-teman klik subscribe dan loncengnya ya, biar kalau ada video terbaru bisa langsung muncul teman-teman. Dan jangan lupa ikuti juga Series on Road di TikTok dan Instagram teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai di akhir perjalanan episode kali ini, terima kasih banyak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.